Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas seminar sumber daya manusia. Nama Bella Revinita Adela, NIM B1017227, kelas A, pengampu Bapak Ahmad Mardalis SE MBA, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul penelitian pengaruh human capital terhadap efisiensi kinerja perusahaan. Latar belakang, sumber daya perusahaan adalah semua faktor baik sumber daya yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Menurut Mayo, mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan sangatlah akurat, tetapi sebenarnya yang menjadi dasar penggerak nilai dari keuangan tersebut adalah sumber daya manusia atau human capital dengan segala pengetahuan, ide, dan inovasi yang dimilikinya. Pada lingkungan bisnis dewasa ini, telah terjadi perubahan pandangan mengenai berbagai sumber daya yang bersifat strategik bagi perusahaan. Perubahan tersebut yaitu dari dominasi sumber daya yang bersifat fisik ke arah dominasi aktiva tidak berwujud. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut mengacu pada perkembangan yang ada, yaitu manajemen yang berbasis pada pengetahuan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Kesuksesan organisasi akan bertambah seiring kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bergerak dengan cepat dengan tetap berorientasi pada konsumen secara berkelanjutan, berinovasi sambil tetap memperhatikan efisiensi, serta terutama mengoptimalkan talenta dari karyawannya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan mengingat peran SDM yang begitu besar dalam perusahaan, maka manajemen perusahaan harus lebih proaktif menjadikan SDM-nya sebagai human capital yang perlu diberi perhatian dan pengembangan agar menciptakan efisiensi kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan ringkas, baik secara teoritis maupun empiris terhadap peran SDM atau human capital dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Tinjauan pustaka, definisi human capital dapat diartikan sebagai nilai ekonomi dari sumber daya manusia yang terkait dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, inovasi, energi, dan komitmennya. Indikator human capital. European ICS Guidelin menetapkan faktor human capital 1. Professional competence, 2. Social competence, 3. Employee motivation. Faktor human capital. Fitch mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 3 faktor. 1. Karakter atau sifat yang dibawa ke pekerjaan seperti intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan 3. Motivasi untuk mengetahui informasi pengetahuan yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Definisi efisiensi kinerja perusahaan. Trisnaningsih menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan oleh kecakapan pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Indikator efisiensi kinerja perusahaan menurut Wibowo: 1. Produktivitas, 2. Kualitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Cycle time, 5. Pemanfaatan sumber daya, 6. Biaya. Faktor efisiensi kinerja perusahaan menurut Ruki: 1. Teknologi, 2. Kualitas input yang digunakan, 3. Kualitas lingkungan fisik, 4. Penataan ruangan dan kebersihan, 5. Budaya organisasi, 6. Tingkah laku dan pola kerja, 7. Kepemimpinan, 8. Pengelolaan sumber daya manusia. Hubungan human capital dengan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda. Oleh karena itu, SDM yang berbeda dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda pula. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan dari human capital dan efisiensi kinerja perusahaan adalah ketika suatu perusahaan memperhatikan kualitas sumber daya yang akan direkrut, maka itu sebuah pendorong agar dapat terlaksananya pengoptimalan dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat menghasilkan hasil sebuah perusahaan yang baik, berkualitas, dan produktif. Metode penelitian dengan metode survei
yaitu pengumpulan data primer dengan cara mengambil sejumlah sampel tertentu dari suatu populasi. Untuk mendapatkan data yang relevan digunakan kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kantor akuntan publik yang ada di Indonesia dan sampelnya adalah 44 KAP dari 80 KAP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Dari data kantor akuntan publik yang digunakan oleh peneliti sebagai objek penelitian berasal dari data direktori kantor akuntan publik tahun 2007 yang diambil oleh peneliti melalui download di internet melalui http www.akuntanpublik.indonesia. Dan wilayah yang digunakan sebagai objek penelitian meliputi Surabaya, Malang, Sidoarjo, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Makassar, Palu, Palembang. Yang dipilih secara acak dengan metode simple random sampling dan tidak dibedakan apakah kantor akuntan publik lokal, cabang, ataupun pusat. Metode analisis data dalam jurnal Dui et al. Juga menjelaskan mengenai uji kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menghitung Pearson correlation antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor pernyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.